Kenapa? Karena semua ini kan tentang ekonomi ya. Ekonomi itu tentang apa? Tentang produktivitas. Ketika produktivitas orang-orang seperti lu, pemalas-pemalas orang biasa itu digantikan oleh robot, lu udah nggak ada gunanya lagi untuk muka bumi ini. Di saat lu nggak ada gunanya lagi, lu nggak akan bisa dapat pasangan, lu nggak akan bisa dapat makan yang layak, lu makannya kecoa setiap hari ya. Lu nggak akan bisa punya pasangan. Ya, lu cuma akan nonton bokep virtual itu. Itu arah hidup lu kalau jadi orang biasa ke sana. Jadi orang biasa itu tidak akan ada tempatnya lagi di dunia ini. Lu harus mau lompat. Jadi ini bukan pilihannya kayak zaman bokap nyokap lu. Bokap nyokap lu dia nggak lompat tebingnya nggak masalah. Kalau lu harus lompat antara lu mati sekalian tuh lu jadi orang. Gue udah kasih tahu ya, krisis tahun 2030 ini akan jadi kesempatan untuk lu semua itu bisa naik kelas, naik tangga dan naik level di kelas sosial. Gue udah analisa semuanya ya, level hutang US ke GDP-nya. Kita lihat dari central government deficit di US ya. Ini akan ada krisis hutang. Ini siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali, 2008, 2020 dan 2030. 2020 pun gue rasa itu belum krisis ya. Itu hanya akal-akalan mereka untuk mencetak uang lebih banyak lewat stimulus. Ini gue gak ngomong ngemeng asal-asal, ini berdasarkan data, fakta, dan angka ya. Dan itu kenapa gue build portofolio investasi gue seperti sekarang ya, seperti demikian. Karena gue tahu ini akan banyak disrupsi ya. Akan saham-saham banyak yang terdisrupsi. Kenapa? Karena saham-saham juga sama, ya kan? Namanya perusahaan itu menyediakan produk, barang, dan jasa. Ketika nanti ada yang lebih bagus lagi menyediakan produk, barang, dan jasanya, yang lain itu akan hanyut. Dampaknya ini ke negara berkembang ini gue kasih tahu, US aja kan kena dampak yang luar biasa, tapi dampaknya ke negara berkembang, apalagi negara-negara yang tidak punya ketahanan pangan itu akan luar biasa ya dampaknya dibanding yang kalian pernah bisa lihat.